Salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, dan anak-anak, sahabat Kristus yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan. Damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus dan sukacita Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan mendengar santapan harian keluarga di hari ini, mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, terangi hati kami, agar kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari kami. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Sahabat Kristus yang diberkati, pembacaan firman Tuhan di hari ini terambil dari Injil Matius pasal 3 ayat 13 sampai ayat yang ke-17. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku?" Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Demikian sabda firman Tuhan di hari ini. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Amin. Sahabat Kristus yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, santapan harian keluarga di hari ini berjudul Kasih Allah nyata di dalam Yesus Kristus. Sahabat Kristus yang terkasih, rencana penyelamatan Allah kepada manusia ciptaannya sudah dimulai sejak penciptaan. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi dengan sangat baik, dan Allah mempercayakan manusia untuk memeliharanya. Namun karena dosa, manusia tidak dapat melanjutkan karya penyelamatan itu. Oleh sebab itulah, Allah sendiri yang datang dan menyatakan dirinya di dalam Yesus Kristus untuk menggenapi karya penyelamatannya bagi manusia dan dunia ini dengan pengorbanan dirinya di tiang kayu salib. Karya penyelamatan Allah yang agung itulah yang kita rayakan di perjamuan kudus ini sebagai peringatan bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita dan Ia rela mengorbankan seluruh hidupnya di tiang kayu salib untuk menebus hidup kita dari kuasa dosa. Sahabat Kristus yang diberkati, makan dan minum di sekeliling meja perjamuan Tuhan mengingatkan kita bahwa Allah terus menyertai perjalanan hidup kita di tahun baru yang akan dijelang. Allah menyediakan semua yang kita perlukan, dan Allah menyelamatkan kita dari setiap ancaman dan mara bahaya, asalkan kita tetap percaya dan berharap kepadanya. Merespon kasih Allah yang nyata dalam karya penyelamatan Yesus Kristus mengajak kita untuk mempercayakan hidup dituntun olehnya dan melakukan kehendak Allah dengan setia dan taat. Membangun relasi penuh kasih dengan Allah dan sesama manusia dan juga alam ciptaannya. Dalam keyakinan akan kasih dan penyertaan Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus yang tak akan pernah berakhir, kasih yang telah menyertai kita di waktu yang lampau, di saat ini, dan di waktu yang akan datang. Oleh karena itu, sahabat Kristus yang terkasih,
Hiduplah di dalam rasa syukur dan penyerahan diri kepada Allah, sambil terus mentaati semua kehendak-Nya. Itulah kekuatan bagi kita untuk melangkah dengan pasti di tahun yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus, kasih dan kemurahan-Mu membuat kami mampu melangkah dengan pasti. Anugerah Allah yang melimpah dalam kasih Tuhan Yesus dan berkarya dalam kuasa Roh Kudus membarui dan menguatkan kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin.